Di jantung benua Afrika, ketika fajar menyingsing dan embun masih menyelimuti rumput savana, terdengar gaung auman yang menggetarkan udara pagi. Itulah suara sang penguasa singa jantan, simbol kekuatan, keberanian, dan keteguhan. Dalam kerajaan alam liar, ia bukan hanya predator puncak, tetapi juga penjaga garis kehidupan yang rumit dan saling terhubung. Film ini adalah kisah tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan pertarungan tak henti di medan kehidupan Afrika. Namanya tidak tercatat dalam sejarah, tapi kekuasaannya bergema di setiap sudut sabana ini. Kami menyebutnya Mansa, yang berarti raja. Dengan surai tebal keemasan yang menandai kekuatan dan kedewasaannya, Mansa telah mempertahankan wilayah ini selama lebih dari 3 tahun, sebuah prestasi luar biasa dalam dunia yang penuh tantangan. Ia bukan pemburu utama, namun dalam satu auman, ia dapat menghentikan langkah kawanan atau mengusir saingan dari kejauhan. Lebih dari kekuatan fisik, yang menjadikannya raja adalah kemampuannya menjaga tatanan, mempertahankan garis keturunan, dan memastikan keseimbangan dalam kelompoknya. Seekor singa tidak hidup sendiri. Di balik kekuasaan Mansa, berdiri kawanan betina tangguh yang menopang kehidupannya. Kawanan ini terdiri dari 3 betina dewasa dan 6 anak singa muda. Betinalah yang bertanggung jawab atas berburu dan merawat anak-anak. Ikatan mereka tak hanya berdasarkan darah, tapi juga kerjasama, kebersamaan, dan naluri bertahan hidup. Anak-anak singa belajar dari betina, dan dari ayah mereka belajar kapan harus bermain dan kapan harus bersembunyi. Mansa, walau jarang berburu, tetap menjadi pusat kawanan. Ia melindungi wilayahnya dari singa jantan lain yang siap mengambil alih kapan saja. Dalam kelompok ini, hierarki jelas. Setiap gerakan, tatapan, dan auman mengandung makna. Kekuasaan di sabana adalah permainan waktu. Setiap singa jantan dewasa hidup dalam bayang-bayang saingan muda yang lebih cepat dan lebih kuat. Dari kejauhan, seekor jantan pengembara memperhatikan Mansa. Ia menunggu celah, waktu ketika Mansa lemah untuk merebut takhta dan menghabisi keturunannya. Selain singa, hiena adalah musuh bebuyutan. Dalam jumlah besar, mereka bisa mengusir singa dari makanannya, bahkan membahayakan anak-anak. Di musim kemarau, ancaman tak hanya datang dari predator, tapi juga dari kekeringan, kelaparan, dan penyakit. Inilah ujian seorang raja sejati, bukan hanya bertarung, tapi bertahan di tengah perubahan yang kejam. Sebagian besar hari dihabiskan dengan istirahat. Dalam suhu 40 derajat, menghemat energi adalah kunci bertahan hidup. Tapi saat matahari condong ke barat, kehidupan perlahan bangkit. Anak-anak mulai bermain, betina mengintai gerakan mangsa di kejauhan. Mansa memeriksa wilayahnya, meninggalkan aroma untuk menandai batas. Ia mengaum untuk memperingatkan semua saingan. Ini wilayahku. Komunikasi terjadi lewat suara, tatapan, dan sentuhan. Sentuhan lembut dari betina bisa berarti kasih sayang atau permintaan perhatian. Kebersamaan ini adalah fondasi kekuatan kelompok. Mereka tidak hanya berburu bersama, tapi juga hidup, belajar, dan bertahan bersama. Malam menjelang, dan sabana berubah menjadi medan berburu. Betina mengambil alih, mereka diam, cermat, dan mematikan. Dalam keheningan, 3 betina mengitari kawanan zebra. Mereka memilih yang lemah, yang muda, yang terpisah. Dalam sekejap, keheningan pecah oleh jeritan dan derap kaki. Mangsa terjatuh. Disinilah Mansa muncul. Ia mengambil bagian pertama dari hasil perburuan, hak istimewa sang raja. Setelah ia kenyang, betina dan anak-anak baru mulai makan. Hierarki yang keras, tapi jelas.
Di sabana, urutan makan bisa menentukan hidup dan mati. Malam menutupi savana, tapi kehidupan terus berdetak. Mansa duduk tinggi, siluetnya tampak kokoh di balik langit jingga. Ia bukan hanya pemimpin, tapi pelindung dan penjaga keseimbangan. Tak ada jaminan besok ia masih berkuasa, tapi malam ini, sabana tunduk pada aumannya. Dalam dunia yang liar dan tak kenal ampun, kekuasaan datang dan pergi. Tapi kehormatan, keteguhan, dan kebersamaan itulah yang menjadikan seekor singa jantan pantas disebut raja. Ini bukan hanya kisah tentang hewan. Ini adalah kisah tentang kehidupan, keberanian, dan warisan di padang savana Afrika.